pagi, perkenalkan saya Tri Listiorini SKM. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG LPTK Universitas Negeri Surabaya, kategori 1 Angkatan 2 dengan nomor UKG 2015 021 88296. Akan melaksanakan PPL kedua dengan materi kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Selamat menyaksikan. Pagi. Baik kabarnya? Baik. Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik. Kalau kita dalam keadaan baik, tentunya kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik pula, ya kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Andika untuk memimpin doa bagi Bapak. Doa selesai. Amin. Baik, seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran kalian. Hadir semua hari ini? Hadir ya. Baik. Semangat? Supaya lebih semangat lagi, kita akan bermain-main terlebih dahulu. Oke, semuanya berdiri dulu. Kita akan melatih fokus kita. Nanti Ibu ketika bilang tepuk tangan satu kali ya, tepuk tangan dua kali, tepuk tangan dua kali dan seterusnya. Kalau tidak ada kata-kata lengkap tepuk tangannya, jangan diikuti. Paham? Siap? Siap. Tepuk tangan dua kali, tepuk tangan satu kali, tepuk satu kali. Iya, boleh tepuk tangan untuk saya. Silakan dulu. Tadi sudah bermain-main, sudah fokus mudah-mudahan. Sudah siap berarti untuk belajar ya? Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan apa sih? Coba, gambar yang pertama. Yang kedua? Kalau kita lihat, ini merupakan gambaran orang-orang yang sedang sakit. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi mekanisme peredaran darah, ya kan? Ada yang masih ingat mekanisme peredaran darah itu ada dua pembagiannya. Ada yang masih ingat apa saja? Iya Bella, silakan. Mekanisme peredaran darah terbagi menjadi dua. Ya, mekanisme peredaran darah besar. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbaknya. Mekanisme peredaran darah besar dan mekanisme peredaran darah kecil. Selamat, Anda mendapatkan uang 2.000. Lumayan untuk beli permen. Oke, satu lagi pertanyaan. Tadi sudah disebutkan Bella bahwasanya peredaran darah ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ada yang bisa menjelaskan peredaran darah besar itu seperti apa, peredaran darah kecil itu seperti apa? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Dia. Peredaran darah besar yaitu dari jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya. Darah kecil yaitu dari jantung, paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Iya, beri tepuk tangan untuk Mbak Dia. Jadi peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau yang kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Selamat dapat 2.000 juga. Lumayan Mbak, buat di permen juga. Sekarang kalau kita lihat dari bentuknya, tahu bentuk darah ya? Tahu. Tuh. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan bentuknya, dan itu bentuknya apa? Cair pada gas? Cair. Apa sih benda di sekitar kita yang bentuknya cair seperti darah? Cair. Nah, ada keran semuanya di rumah? Kalau seandainya keran itu tersumbat, apa yang terjadi? Airnya mengalir dengan kencang atau tidak? Iya. Jadi airnya itu bisa mengalir tapi kecil atau bahkan tidak mengalir sama sekali. Kenapa? Karena ada
Kemudian yang terakhir, kalian mampu membuat poster dengan benar dan menarik. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Nanti ibu akan bagi kalian di dalam kelompok. Kita jumlahnya 20 orang, satu kelompok itu 5 orang, jadi ada 4 kelompok. Nanti akan ibu bagikan LKPD. Setelah itu kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Kalian hanya sampai sebatas pembuatan jadwal penyelesaian proyek. Nah, untuk proyek posternya itu akan dipresentasikan pertemuan berikutnya. Nah, untuk posternya itu kalian buat secara digital, nanti di-upload di Facebook atau media sosial lainnya. Kemudian untuk penilaian, hari ini ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Kemudian yang kedua, itu adalah penilaian dari segi presentasi. Kemudian yang ketiga, penilaian produknya. Produknya di sini adalah poster. Paham? Kalau sudah paham, kita akan sama-sama menyimak video pembelajaran. Penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi pada daerah seperti penyakit anemia, leukemia, hemofilia, dan yang lain. Penyakit pada jantung seperti penyakit jantung koroner dan penyakit pada pembuluh darah, baik itu pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Tadi sudah dijelaskan dalam video bahwasanya penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah dibagi menjadi 3, ya kan? Yang pertama itu pada darah, kemudian yang kedua itu pada jantung, yang ketiga pada pembuluh darah. Dari beberapa penyakit tersebut, menurut kalian mana sih yang sering kita jumpai di sekolah kita? Anemia. Iya, anemia. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian membuat poster tentang bahaya dan pencegahan penyakit anemia. Sebelumnya, kalian lakukan wawancara terlebih dahulu. Dengan siapa? Dengan pihak medis, misalnya puskesmas, kemudian dokter yang praktik umum, kemudian klinik kesehatan yang lainnya. Kalian wawancara, kemudian tanyakan yang pertama, data penderita anemianya, kelompokkan dari usianya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pencegahannya? Kemudian bahayanya apa sih? Paham? Oke, kalau paham, ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok 5 orang. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan diatur tempat duduknya. Sudah ke kelompoknya masing-masing ya? Oke, silakan bagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut, di situ ada artikel kasus anemia pada remaja Indonesia dan penyebabnya. Kalian baca, kemudian kalian tentukan rumusan masalahnya, kemudian cari dugaan sementaranya, cara pencegahan dari penyakit anemia. Berikutnya di bagian penyelidikan itu ada tabel. Tabel ini kalian isi dengan daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan pada narasumber kaitannya dengan penyakit anemia. Kemudian pada lembar berikutnya di situ ada jadwal perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang bagian 5 pelaporan dan presentasi ini kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita janji dulu. Pertemuan minggu depan, pertemuan berikutnya selesai belum? Selesai ya? Harus selesai. Jadi deadline-nya untuk pertemuan berikutnya. Sekarang silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya pertanyaan-pertanyaan pada LKPD yang harus kalian buat hari ini. Nanti setelah selesai kalian mempresentasikan ke depan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Selesai semua ya? Selesai ya? Oke, selesai. Silakan, kelompoknya. Baik, sekian saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang pertama yaitu kami akan mengajukan beberapa pertanyaan ke narasumber terkait yang akan dilaksanakan di Puskesmas dan akan dijelaskan oleh Seti Adi juga. Jadi pertanyaan yang akan kami ajukan kepada narasumber pada tanggal 6 Januari 2023. Yang pertama yaitu apa saja resiko yang ditanggung oleh penderita anemia? Bagaimana cara mengatasi anemia? Dan selanjutnya persiapan alat dan bahan untuk desain poster. Untuk aplikasi, kami akan menggunakan aplikasi Canva dan di dalam poster tersebut itu terdapat dampak anemia pada remaja dan kemudian cara menghindari anemia. Sudah? Oke, silakan dulu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk yang beragama non muslim. Pagi. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Emilia. Soalnya kasih juga ya. Yang belakang kelihatan. Kelihatan. Supaya kebenaran. Baiklah, pertanyaan yang akan kami ajukan pada narasumber di puskesmas terdekat yaitu apa penyebab anemia? Yang kedua, apa saja tanda dan gejala anemia? Dan untuk rancangan desain poster kami menggunakan aplikasi Insus. Tema atau konser kami yaitu pencegahan anemia. Di dalam poster kami ini kami akan membuat seperti apa sih cara pencegahan itu, gimana caranya. Di situ kami akan menambahkan makanan apa yang baik dikonsumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Satu-satunya. Oke, semuanya sudah presentasi ya. Semuanya rencananya desainnya bagus-bagus. Ibu harapkan hasilnya nanti juga akan baik, akan bagus, sehingga orang akan tertarik untuk melihat poster kalian. Selama 1 minggu dalam pembuatan poster, kalian silakan konsultasi dengan ibu. Jadi pertemuan berikutnya kita akan presentasikan poster yang kalian buat dan juga data yang kalian peroleh dari puskesmas atau narasumber yang kalian sudah datangi. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan kita hari ini cukup di sini dulu. Kita akan pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan nantikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa untuk kehidupan saya masing-masing. Doa keluar. Doa selesai. Oke, puji Tuhan, pembelajaran kita telah selesai. Ibu akhiri dengan selamat pagi. Pagi.